Saya jadi ingat salah satu produk teh nih Kang. Ada teh yang bentuknya kotak, itu gratis 10% dari saya TK sampai sekarang. Nah gitu, jadi cilok di pinggir jalan tidak ada logo MUI-nya. Apakah itu haram? Belum tentu. Marketplace ataupun bank biasanya juga mulai menyediakan tabungan emas. Nah, bagaimana hukum nabung emas tersebut di marketplace? Gimana kalau misalnya promo yang momen? Misalnya nih waktu Indonesia belanja spesial Ramadan atau ada momen Imlek, Natal, tanggal-tanggal cantiknya 4.45 itu bagaimana? Apakah muslim boleh ikutan promo-promo tersebut? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dimanapun berada? Semoga semuanya selalu sehat meskipun dalam keadaan pandemi. Semoga tidak mengurangi semangat kita dalam belajar, dalam beribadah, dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Ngomong-ngomong masalah pandemi, ada banyak habit yang mungkin sedikit berubah selama pandemi. Ada yang tadinya kerja di kantor jadi di rumah aja, ada yang sekolah tetap di rumah, dan begitupun dengan belanja. Marketplace menjadi pilihan tersendiri bagi masyarakat, begitupun dengan e-money dan e-wallet, akan cashless menjadi bagian hidup dari masyarakat saat ini, karena dianggap lebih aman dan lebih praktis tentunya. Nah, di samping dengan kemudahan yang diberikan, kita perlu tahu nih gimana Islam memandang itu. Baik, terima kasih sudah mengklik video ini. Selamat datang di Forecast Podcast dari Versalim episode 3. Kita akan ngobrolin marketplace dan e-money dalam Islam. Bersama saya Azka Ulfatunisa, sudah bergabung bersama kami narasumber kita, Kang Uman Miftah Sajidin, yang akan menjadi narasumber di podcast kali ini. Kang Uman ini adalah seorang alumni dari SMA Banjar dan posisi Bank Syariah. Assalamualaikum Kang Uman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Azka, sehat Teh? Alhamdulillah sehat. Gimana Kang kerjanya? Apakah WFO atau WFA? Saat ini kebetulan saya WFO ya, work from home. Ya WFO karena bagi saya sih lebih nyaman WFO. Kalau WFH tuh kadang-kadang mendingan cuti sekalian deh gitu kalau dari WFO mah, WFH mah. Karena pasti banyak gangguannya kanan kiri. Iya, jam kerja juga lebih kan jelas kalau juga ya jam kerjanya. Betul. Jam kerjanya lebih jelas. Mungkin saya bukan termasuk tipe yang bekerja tidak butuh kantor. Untuk saat ini ya, saya bekerja butuh kantor. Iya. Karena kalau di rumah itu ya kalau ada anak pasti anak ajak main gitu. Jadi kalau nggak fokus. Vibe-nya beda ya. Beda Teh. Bukan vibe bekerja. Betul. Oke Kang. Ini kita akan ngomongin marketplace dan e-money. Sebelum kita bergerak lebih jauh, secara Islam, adakah ketentuan umum yang mengatur jual beli yang sah seperti apa? Dan apabila penjual dan pembeli tidak bertemu ya Kang, itu bagaimana? Baik, siap Teh. Hatur nuhun Teh Azka dan tim dari Versalim gitu ya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita mungkin standing opinion atau juga standing posisinya saya di mana gitu ya. Saya deklar dulu nih, saya bukan ustadz, saya juga bukan ulama atau ahli fikih, wah kejauhan. Saya cuma santri yang kebetulan saat ini sehari-hari bergerak ataupun juga praktisi di Bank Syariah. Nah, karena mungkin sehari-harinya di Bank Syariah, jadi kita diskusi aja terkait dengan marketplace dan e-money. Nah, jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan dari teman-teman, kemudian juga saya respon, kalau sekiranya saya tidak bisa menjawab, akan saya bilang tidak bisa menjawab, ataupun misalkan nanti kita diskusikan lagi gitu, kalau misalkan sekiranya jawabannya kurang tepat. Baik, secara garis besar dulu, e-money dan marketplace sebetulnya kalau kita mau obrolin ini panjang kali lebar. E-money bisa satu hari sendiri, marketplace bisa satu hari sendiri. Itu yang basicnya aja. Belum kita ngobrolin lagi misalkan e-money bagaimana perkembangannya untuk saat ini. Kemudian juga bagaimana kasus-kasusnya. Betul, panjang. Nah, belum lagi tadi dihubungkan dalam Islam. Ini dalam Islam apanya? Apakah etika bisnisnya, apakah marketingnya, apakah secara fikihnya, atau seperti apa. Itu akan panjang dan lebar. Sehingga
pada kali ini mungkin diskusi aja terkait yang umumnya. Poin-poin yang perlu kita ketahui. Iya Teh, jadi yang poin-poinnya aja. Nah, dalam Islam sebetulnya yang saya tahu secara pribadi, sependek pengetahuan saya, terkait dengan marketplace dulu. Kan rukun jual beli itu satu harus ada penjual, yang kedua harus ada pembeli, yang ketiga harus ada barang yang diperjualbelikan, yang keempat harus ada akad, gitu ya. Ada juga yang berikutnya harus ada tempat ataupun yang khiar gitu ya, waktu dan tempat. Waktu itu apa? Waktu untuk si pembeli membeli dan berpikir secara rasional. Tempatnya ya tempat dilakukan penjualan dan pembelian tersebut berlangsung. Nah, dengan adanya marketplace, sebetulnya dalam beberapa hal ini bisa jadi lebih islami. Kenapa? Karena dulu orang jualan online, betul Teh, dulu orang jualan online itu bisa jadi tempatnya penipuan. Kenapa? Karena penjualnya nggak jelas. Kita nggak tahu tuh yang ngejual siapa. Misalkan kita membeli handphone, dulu kan kita pikir-pikir membeli handphone secara online. Kenapa? Karena kita takut ini penipuan. Nah, nggak ada juga yang menjamin apakah barang handphonenya ini hasil reparasi ataupun juga baru. Gitu kan kita tidak tahu. Penjualnya lebih jelas siapa-siapanya, dan sekaligus barangnya juga lebih jelas. Kita bisa lihat review yang lain. Secara umum ya, walaupun ada beberapa juga yang kadang-kadang secara gambar menarik, pas kita beli ternyata beda gitu. itu bisa beda cerita gitu ya. Cuman secara umum kalau kita teliti dan sesuai dengan prosedur, barangnya jadi lebih jelas. Yang ketiga, pembelinya juga bisa lebih jelas gitu ya. Uang yang ditransferkan juga lebih jelas. Akadnya bagaimana? Akadnya akan jual beli bisa lebih jelas juga. Secara keseluruhan, basically sebetulnya bisa jadi dengan adanya marketplace ini lebih sesuai dengan Islam gitu ya. Bisa jadi lebih islami dengan adanya marketplace untuk melakukan jual beli karena semuanya serba jelas. Kemudian juga bagaimana dengan imani ini? Nah, ini dia. Ini diskusi menarik sebetulnya. Karena untuk saat ini yang besar gitu ya, imani yang sudah dikenal oleh masyarakat luas, belum ada imani yang syariah yang saya tahu. Yang saya tahu belum ada imani yang syariah. Kalaupun ada, apa akadnya gitu. Kita mendepositkan uang dalam bentuk imani, itu akadnya apa? Apakah akadnya pinjam meminjam, atau akadnya penitipan wakalah, ataupun akadnya dana kebajikan qard. Itu harus jelas juga tuh. Dengan kita menentukan akadnya apa, maka ke depannya ataupun juga berikutnya menentukan juga hak dan kewajibannya. Nah, untuk saat ini sependek pengetahuan saya yang imani yang besar itu belum ada yang secara kalau barang mah dicap halal MUI itu belum ada gitu, logo halal itu belum ada. Walaupun tidak semua yang tidak berlogo MUI juga haram gitu. Walaupun seperti itu ya. Karena cilok di pinggir jalan tidak ada logo MUI-nya. Apakah itu haram? Belum tentu. Tapi tetap halal. Gitu ya. Betul. Belum tentu juga. Ya. Hanya saja yang secara legalize imannya syariah dan brandnya cukup besar dan dikenal masyarakat luas, menurut saya belum ada. Menurut saya belum ada. Nah, mungkin sedikit ya sebelum kita diskusi dengan pertanyaan yang lain. Imani bisa dibedakan, satu berdasarkan penerbitnya, siapa yang nerbitin. Yang kedua bisa berdasarkan apakah si datanya ini terregistrasi atau tidak. Nah, mungkin saya mulainya dari sana karena saya dari perbankan gitu ya. Saya mulainya dari sana bukan dari dalil. Nah, yang kedua boleh. Apakah terregistrasi atau tidak. Yang ketiga tadi ya akadnya ya, apakah syariah atau non syariah gitu ya. Yang keempat dari sudut pandang di mana uang tersebut berada. Ada yang chip base, ada yang server base, gitu ya. Nah, minimal 4 ini perbedaan imani. Satu, berdasarkan penerbit. Apakah yang menerbitkan ini lembaga keuangan atau bukan? Apakah yang menerbitkan imani ini bank atau non bank? Seperti halnya Brizi, gitu ya, kartu flash.
itu Imani yang menerbitkan bank. Nah, ketika Imani yang menerbitkan bank, maka si uang tersebut itu berada langsung di bank. Di bank. Betul, langsung di bank. Nah, yang berikutnya non bank. Seperti yang sekarang ada OVO, ada GoPay, ada Dana, gitu. Ada ShopeePay dan lain-lain. Dana, link aja. Link aja itu kan non bank. Nah, non bank ini yang non bank ini yang menerbitkan bukan bank, dan uang tersebut disimpan di bank juga. Menyambung ke yang akad tadi. Kalau Imani ini Imani syariah, maka menurut fatwa DSN MUI uangnya harus disimpan di bank syariah, gitu. Tidak boleh tawar-menawar. Misalkan salah satu perusahaan fintech menerbitkan Imani, misal namanya A gitu ya. Nah, si Imani A ini bisa diterbitkan oleh fintech, dan uang yang tersimpan di sana harus disimpan di bank syariah. Itu ketentuannya. Tidak boleh di bank konvensional, apalagi di instrumen-instrumen lain yang non syariah. Gitu. Kemudian juga jenis penyimpanannya, apakah chip base atau server base. Nah, kalau chip base itu kartu ya? Betul. Chip base itu uangnya ada di kartu. Kalau server base uangnya ada di server. Maksudnya apa? Kalau chip base kartunya hilang maka uangnya hilang. Seperti halnya kehilangan dompet. Gitu. Jadi chip base itu uangnya ada di kartu, kartunya hilang, uangnya hilang. Kalau server base uangnya ada di server, kartunya hilang, tidak apa-apa. Kita tinggal klaim aja ke penerbit. Login lagi aja. Login lagi aja, diganti kartunya, uang kita kembali lagi. Yang sesuai syariatnya seperti apa? Sepengetahuan saya sesuai fatwa DSN yang server base, bukan chip base. Chip base DSN MUI merekomendasikan yang server base yang yang lebih sesuai dengan syariah. Kemudian berdasarkan kelengkapan data gitu ya, atau QIC kalau bahasa perbankannya, itu yang register sama non register. Nah, seperti halnya di beberapa minimarket ada yang menerbitkan, ataupun juga di beberapa marketplace juga ada yang menerbitkan, ataupun juga e-tol. Nah, e-tol itu termasuk yang non register karena kita hanya beli aja, karena chip. Betul, kita hanya beli aja, dan chip dan data kita tidak perlu ada di sana. Kita beli digunakan oleh siapa aja kan bisa, gitu. Lalu apa yang rekomendasi DSN MUI yang saya tahu, DSN MUI itu merekomendasikan yang register base. Jadi data kita diregistrasi. Supaya apa? Supaya ketika hilang dikembalikan lagi ke yang punya, sederhananya gitu. Nah, ini saya hanya menyampaikan saja gitu ya. Saya menyampaikan yang saya tahu dari fatwa DSN MUI. Jadi ada teman-teman ada yang berbeda pandangan gitu ya. Nah, itu silakan diskusi langsung dengan DSN, karena saya hanya menyampaikan, dan juga saya juga bukan ahli fikih gitu ya. Saya hanya men-sharingkan yang saya baca dan yang saya tahu selama ini. Itu seperti itu, mungkin kulitnya aja untuk memantik diskusi. Mangga, ya Aska. Boleh. Jadi Kang, untuk Imani yang direkomendasikan adalah yang server base. Nah, tapi kan ada beberapa Imani yang mengklaim ini konvensional, ini saya misalkan sebut saja Dana Syariah. Atau kemarin tuh buka juga link aja syariah. Itu gimana? Adakah perbedaan yang signifikan antara yang biasa dengan yang syariah? Atau sebenarnya sama aja, itu hanya menarik market aja atau gimana? Baik. Nah, kalau misalkan ada beberapa yang sudah mengklaim bahwa dirinya syariah, itu pasti diawasi oleh OJK satu. Jadi kalau misalkan mereka mengklaim syariah ternyata tidak sesuai dengan syariah, maka pasti yang pertama kali menyemprit adalah OJK. Dan diawasi juga oleh Dewan Syariah Nasional MUI, gitu ya, MUI. Kalau misalkan sudah mengklaim seperti itu, kita berhusnudzon saja gitu ya. Ada Dana Syariah, link aja syariah, mungkin nanti ada ShopeePay syariah dan lain-lain. Kita berhusnudzon,
bahwa transaksi tersebut sudah sesuai dengan syariah, gitu ya. Nah, yang tadi saya bilang belum ada itu adalah yang marak terjadi saat ini di masyarakat. Apakah saat ini masyarakat ketika beli e-money menanyakan dulu apakah ini syariah atau enggak? Rasanya enggak ya, secara praktisnya di di kehidupan sehari-hari gitu ya. Di kehidupan sehari-hari praktisnya kan jarang juga gitu ya yang nanyain ini sesuai syariah atau enggak, kan jarang gitu. Yang saat ini marak di masyarakat ya yang konvensional gitu. Ada beberapa yang sudah sesuai dengan syariah dan mengklaim seperti itu, alhamdulillah. Sebetulnya gini, secara hukum kita kembali lagi ke hukumnya. Ketika sudah ada yang syariah, maka ini secara hukumnya agak hitam putih gitu ya. Maka wajib bagi kita pindah ke yang syariah. Seperti halnya bank. Harusnya. Ya, betul. Secara fikihnya gitu. Bank itu fatwanya riba haram gitu ya. Bunga bank haram di bank konvensional. Ketika sudah ada bank syariah, maka hukumnya wajib pindah ke bank syariah. Kecuali darurat. Nah, kecuali darurat. Darurat itu seperti apa? Darurat itu satu, membahayakan diri, gitu ya, membahayakan. Darurat itu beberapa ada setahu saya gitu ya, itu ada ketentuannya gitu ya, bahwa contohnya seperti halnya kita di hutan tidak ada makanan sama sekali, yang ada hanya bangkai. Maka hukumnya boleh memakan bangkai itu, tapi sekedarnya saja, hanya sampai dengan kita bisa bernapas. Jadi kita boleh memakan bangkai daripada mati. Gitu. Betul, daripada mati kita boleh memakan bangkai itu, tapi tidak sampai kenyang, tidak sampai terus. Misalkan kita ketemu kambing yang sudah mati, bangkai, kita kelaparan, boleh makan kambing yang sudah jadi bangkai. Misalkan kambing bekas serigala gitu ya, atau rusa bekas serigala, kita makan boleh, asalkan hanya sekedarnya saja, tidak dinikmati sampai dengan kenyang, apalagi dibuat beberapa jenis masakan, itu beda, itu bukan darurat, itu mah sudah menikmati gitu. Nah, dari contohnya itu kan hukumnya darurat yang tadi gitu ya. Misalkan kita, karena saya di perbankan gitu ya, contohnya saja di bank saja gitu, sambil promosi bank syariah nih, walaupun saya tidak menyebutkan brand gitu ya, bank syariah aja saya promosikan gitu ya, harusnya sudah pindah ke bank syariah. Kesulitan darurat contohnya apa? Contohnya gini, Bapak Ibu teman-teman sekalian, bekerja di suatu perusahaan, di perusahaan tersebut diwajibkan memakai bank konven A gitu. Boleh Bapak Ibu membuka rekening di bank konven tersebut, tetapi dengan catatan ketika uangnya sudah diterima wajib dipindahkan ke rekening bank syariah. Nah, jadi karena misalkan Bapak Ibu atau kita ini bekerja di sana hanya sebagai karyawan, bukan owner perusahaan tersebut, sehingga tidak punya otoritas, tidak punya wewenang, maka nggak apa-apa, buka saja. Tetapi saat ini di semua bank sudah ada fasilitas SI atau standing instruction. Standing instruction bisa lewat customer service, bisa lewat mobile banking gitu ya. Jadi ketika uangnya sudah masuk, misalkan gajian setiap tanggal 1 atau setiap tanggal 30 atau setiap tanggal 5. Uangnya sudah masuk, langsung standing instruction di hari itu juga atau misalkan besoknya, itu langsung jalan senilai uang tersebut langsung pindah ke bank syariah. Itu hukum ketika sudah ada solusi maka wajib pindah. Nah, maka wajib pindah. Itu hitungannya seperti itu fikihnya, supaya tidak karet gitu. Supaya tidak karet. Itu mungkin deh. Oke, Kang. Selanjutnya nih ngomongin tentang e-money, kita balik lagi ya. Siap deh, siap. Kadang-kadang tuh kalau yang server base ada selisih, Kang. Jadi kalau misalnya kita bayar pakai cash berapa, sementara kalau pakai e-money tertentu itu ada cashback yang kita peroleh. Nah, itu bagaimana hukumnya? Apakah selisih tersebut adalah riba atau bagaimana, Kang? Setahu saya itu sebetulnya tidak boleh. Tidak boleh. Cashback karena kita transfer itu tidak apa-apa. Tapi cashback karena disyaratkan kita harus punya e-money tersebut tidak boleh. Karena beberapa ustadz, beberapa ahli fikih gitu ya, saat ini mengkategorikan e-money sebagai pinjam meminjam.
Kategorinya kita pinjam meminjam. Kita meminjamkan uang kepada si penerbit imani. Karena hukumnya pinjam meminjam, maka kita tidak boleh menerima bahkan mungkin hukum asalnya dari dulu ketika seorang sahabat itu ya, dua orang sahabat, misalkan sahabat A dan sahabat B gitu ya, zaman Rasulullah, sahabat A dan sahabat B ini berhutang gitu ya. Maka karena sederhananya gini, si A punya hutang ke si B gitu ya. Nah, karena si A punya hutang ke si B meminjamkan, posisinya kan si B ini meminjamkan uang ke si A. Karena hukumnya sedang dalam masa hutang piutang, maka dikatakan hanya sekedar numpang berteduh saja di rumah tersebut tidak boleh. Gitu. Kecuali misalkan hujan gitu ya. Kita menumpang berteduh di rumah. Ini terjadi di zaman sahabat. Nah, menumpang berteduh di rumah tersebut karena ada hutang piutang itu sebetulnya tidak boleh karena ada kebermanfaatan. Atau gini, dua orang teman. Nah, karena ini nanti yang nonton banyak adik-adik SMA dan teman-teman yang kuliah gitu ya, generasi milenial seperti saya. Gitu ya. Jadi contohnya hutang piutang gitu ya. Si A ini udah kehabisan nih, udah kehabisan uang gitu ya. Pinjam deh ke si B gitu buat jajan di warteg atau buat ngopi deh gitu. Nah, tadinya si A sama si B ini biasa saja gitu hubungannya, nggak ada spesial banget. Tapi sejak dipinjemin uang, tiba-tiba ada kelebihan yang diberikan gitu. Apa contohnya? Berangkat ke kampus jadi bareng gitu. Terus jadi baik banget. Nah, setelah minjemin utang, itu sebetulnya tidak boleh karena kelebihannya itu betul. Nah, kelebihannya itu sebetulnya tidak boleh diberikan. Nah, karena seperti itu maka kalau memberikan ya kelebihan itu masuk ke dalam kategori riba gitu. Itu jika memang hukum antara imani dengan kita yang memberikan atau kita yang tak saldo lah sederhana gitu ya, itu pinjam meminjam, maka cashback tidak boleh sebetulnya. Walaupun faktanya orang saat ini tertarik karena ada cashback. Kalau pakai imani tertentu, harganya jadi 50% atau harganya jadi 70%. Yeah. Nah, ini menarik di masyarakat gitu ya. Gitu teh. Ya saya tahu ya, mangga teman-teman nanti kalau ada yang. Jadi Kang, gimana kita lebih baik nggak usah masukin kode cashback aja mungkin ya untuk berhati-hati. Untuk berhati-hati lebih baik kita cari cashback tapi yang tidak pakai imani. Kan kita, saya juga suka yang diskon, saya juga suka yang diskon, nggak apa-apa yang cashback atau yang diskon, tapi kita bayarnya yang transfer, bukan yang karena kita punya imani terus jadi ada diskon. Gitu. Walaupun realitanya, gitu ya, di marketplace itu kita dapat diskon karena ada imani. Gitu. Karena gini teman-teman, ini berhubungan juga dengan kapitalisasi ya. Dengan kapitalisasi modal. Di Tokopedia, ini di luar pertanyaan yang tadi ya, di luar hukum syariahnya gitu ya. Kita berbicara realitanya saja di lapangan. Gitu. Di Tokopedia, kita urutkan dulu per Januari 2021, yang terbesar itu customer dan juga transaksi itu Tokopedia yang pertama. Saya ambil datanya Januari 2021 ya. Bisa jadi kan bulan Maret atau April sudah berubah gitu. Januari 2021 paling besar itu Tokopedia, yang kedua Shopee, yang ketiga Bukalapak, dan lain-lain ke bawah itu ada Lazada, ada JDI dan lain-lain. Nah, misalkan kita ambil Tokopedia yang menurut survei di Januari 2021 itu yang terbesar. Itu dia ada 129 juta pengguna. 129 juta pengguna ini kalau misalkan 50%-nya saja, kita bulatkan 130 juta. 50%-nya menggunakan dia punya saldo di e-money tersebut. Berarti 130 dibagi 2 tuh. Berapa? 65 juta. Ya. 65 juta. 65 juta orang, 65 juta pengguna punya saldo. 65 juta
kali satu orang punya saldo Rp1.000 aja. Berapa? 65 miliar. Juta. 65 miliar dong, 65 juta pengguna kali Rp1.000 satu orang saldonya. Iya betul. 65 miliar. 65 miliar per putaran per hari. Coba. Nah, 65 miliar ini deposito misalkan kita setara berapa? Berapa persen lah, misalkan 6% atau 5%. Taruhkan sederhananya yang paling rendah aja ya. Per 1 miliar. Nah, per satu yang paling rendah aja. Per 1 miliar 4 juta aja. Per 1 miliar saya naruh deposito biar gampang hitungnya. 1 miliar saya naruh uang per 1 miliar 4 juta, maka 4 juta kali 65 juta berapa? 4 kali 6 24. 4 kali 5 20. Coba. Itu jika 260 2,6 miliar. Ya. Dari 65 miliar, ya kan? Iya. 2,6 miliar bunganya yang diterima oleh marketplace tersebut atas pengendapan uang Rp1.000 kita. Itu kan nominal yang cukup besar. Kalau satu orang 100.000? Itu kalau satu orang Rp1.000. Kalau satu orang 100.000, 2,6 iya. Itu kan keuntungan yang cukup luar biasa, ya kan? Keuntungan yang cukup luar biasa, dan itu untuk kapitalisasi modal gitu ya, untuk kapitalisasi modal. Padahal akadnya sampai saat ini belum jelas nyimpen di e-money tersebut. Akan kita nyimpen di sana apa gitu? Akadnya apa? Artinya kalaupun misalkan kita perlu memakai e-money, sekedarnya saja. Kalau mau beli ya kita di top up gitu misalkan, karena memang harus belinya misalkan harus pakai e-money. Contohnya misalkan yang darurat misalkan tol. Nah, kita kalau di Jakarta terutama mungkin kasusnya kalau tidak pakai mungkin gini, yang lebih darurat lagi misalkan komuter lain atau kereta api di Jakarta. Kalau kita misalkan pergi dari Bogor mau kerja di Jakarta atau misalkan pergi berangkat dari Bogor kerjanya di Bekasi. Nah, itu kan lumayan jauh tuh. Satu-satunya alternatif supaya tidak menghambat pekerjaan ya memakai kereta. Nah, komuter memakai kereta itu harus pakai e-money. Nah, supaya uangnya tidak banyak mengendap di sana, ya kita beli sekedarnya saja ketika mau dibelikan. Karena itu sudah masuk ke darurat. Menurut Ustadz Oni Syahroni gitu ya, Dewan Pengawas Syariah DPS beberapa bank syariah dan ada di DSN MUI juga. Menurut Ustadz Oni itu termasuk darurat sekunder menurut Ustadz Oni. Nah, itu digunakan untuk sekedarnya saja. Karena itulah mungkin nanti panjang lagi, silahkan dilanjutkan ke yang lain gitu. Oke Kang, baik. Jadi Kang, di dalam marketplace itu selain adanya cashback juga ya, yang kita perlu hati-hati kalau cashbacknya dari e-money, kita lebih baik jangan gitu. Tapi kan yang nggak bisa dihindari adalah semacam asuransi yang dikenakan kepada pembeli ketika kita beli barang. Tapi itu di luar asuransi dari pengiriman. Jadi kita bayar ke marketplace untuk semacam jaminan kalau misalnya saya beli lipstik nih, saya alergi, terus saya klaim. Itu bagaimana hukumnya secara ini? Baik, asuransi. Ini diskusi di asuransi bisa 2 hari juga nih. Karena asuransinya apa? Iya. Yang di marketplace, asuransi syariah atau asuransi konvensional. Di asuransi syariah itu ada 3 tuh. Ketika kita misalkan membeli asuransi syariah, 3 akad. 1 akad mudharabah karena banyak asuransi yang diinvestasikan. Yang kedua ada akad tabarruk di sana, yang ketiga akad untuk bayar ujroh ataupun juga bayar fee lah, sederhananya bayar administrasi. Akad mudharabahnya adalah dalam asuransi itu, dalam mudharabahnya ketika kita
membeli suatu asuransi, kita bayar premi, di sana ada komponen mudharabahnya. Maka uang yang kita berikan itu diinvestasikan ulang, diinvestasikan lagi ke instrumen syariah. Nah, sehingga kita mendapatkan bagi hasil yang secara realitanya sebetulnya, ini kita beri perbincangan dulu bahas asuransi karena tadi topik asuransi. Di lapangan gitu ya, di lapangan asuransi itu sebetulnya investasi selain premi ya, selain kita mendapatkan premi untuk misalkan kesehatan gitu ya, keuntungannya bisa kita dapatkan minimal 10 tahun. Jadi kalau misalkan kita mengharapkan investasi di asuransi, ini terlepas dari asuransi yang tadi gitu ya, investasi di asuransi, ya jangan kecewa kalau di bawah 10 tahun nilai kita berkurang. Gitu. Misalkan 1 juta per bulan selama 2 tahun, kalau kita membeli asuransi, uangnya tidak akan jadi 24 juta, bisa jadi 2 tahun uangnya jadi 5 juta gitu. Kenapa? Karena naik turun fluktuasi. Tapi kalau sudah 10 tahun biasanya sudah mulai dirasakan manfaatnya. Bagi hasil yang didapatkan sudah kembali dan sudah menguntungkan gitu kalau di atas 10 tahun. Nah, itu dari sisi akan mudharabahnya, bayar premi. Yang kedua, akan tabarrunya, akan tolong menolong dalam hal ini untuk bayar premi, misalkan untuk kesehatan. Untuk yang tadi marketplace akan tolong menolongnya, yaitu untuk ketika terjadi kerusakan barang. Nah, kemudian yang ketiga ada fee-nya, fee dari si perusahaan asuransi tersebut atas pengelolaan uang kita. Kan mungkin kalau kita beli suatu produk asuransi kan ada kertas yang harus kita tanda tangan, terus menggaji karyawan untuk mengelola uang kita dan lain-lain gitu kan. Itu wajar harus ada fee-nya. Nah, di marketplace ini asuransinya seperti apa? Ini asuransi konvensional atau asuransi syariah. Kalau asuransinya tadi itu tidak masuk ke kategori asuransi syariah yang tadi, jelas membeli produk asuransi tersebut itu haram. Nah, kan seperti itu. Ini kalau kita mau bicara hitam di atas putih. Kalau kita mau bicara hitam putih ya. Kita bicara fikih. Kita bicara hitam putihnya seperti itu. Jadi sebelum jauh bagaimana kaitannya asuransi dengan imani, ini satu dulu, ini asuransinya di marketplace itu bagaimana akadnya. Nah, kan sampai saat ini kita belum tahu tuh. Nah, seperti itu mungkin, Kak. Itu. Ya, kejelasan akad penting ya di syariah. Betul. Banyak yang bilang gini, ada bedana. Nah, selanjutnya, terus. Ini ada pertanyaan. Nah, oke. Ini selanjutnya terkait di marketplace, Kang. Siap. Marketplace ataupun bank biasanya juga mulai menyediakan tabungan emas. Jadi misalnya kita punya uang 90.000, kita setorkan, dapatlah 0,1 gram misalnya. Tapi emasnya belum bisa dibawa pulang. Nah, bagaimana hukum nabung emas tersebut di marketplace? Silahkan, Kang. Ya. Kalau saya mungkin mengacu ke best practice di lapangan di perbankan gitu ya. Beberapa bank syariah ada juga yang menerbitkan menabung emas kan gitu ya. Beberapa bank syariah yang menerbitkan menabung emas. Jika memang di marketplace juga maksudnya seperti itu, ya artinya sudah ada fatwa BSN MUI-nya. Sudah ada fatwa MUI-nya bahwa hal tersebut diperbolehkan untuk melakukan menabung emas. Sebetulnya gini, kalau misalkan skemanya sama saja gitu ya di marketplace dengan di bank syariah terkait dengan menabung emas, skemanya sama, teknisnya juga sama, yang beda hanya penerbitnya saja, yang satu marketplace, yang satunya lagi penerbitnya bank syariah, maka dipastikan ada fatwa MUI-nya dan itu diperbolehkan. Cuman mungkin saya jelaskan dulu terkait dengan esensi dari menabung emas tersebut. Menabung emas sebetulnya kalau kita bongkar produknya gitu ya, sebetulnya sama saja dengan kita menabung biasa gitu. Karena itu hanya variasi produk aja, variasi produk perbankan saja gitu ya. Di kebutuhan bank itu kan di bank syariah itu ada kebutuhan untuk funding, kebutuhan untuk financing.
kebutuhan untuk menarik dana masyarakat dan kebutuhan untuk menyalurkan dana masyarakat. Produk tabungan emas itu hanya sebagai salah satu produk untuk menarik dana masyarakat. Nah, supaya dana masyarakat ini masuk ke bank, yang kemudian oleh bank syariah disalurkan kembali kepada sektor-sektor yang halal dan thayyib, gitu ya, maka dibuatlah produk menabung emas. Ketika kita menabung emas, apakah emas sudah ada? Belum ada, karena uang tersebut masih dalam tabungan. Seperti halnya kita menabung biasa saja gitu. Seperti halnya kita menabung biasa saja. Di marketplace pun seperti itu sama. Ketika kita membeli emas, menabung emas di marketplace bukan berarti emasnya sudah ada. Emasnya belum ada. Kita hanya mengumpulkan uang di marketplace. Tujuannya untuk apa? Untuk mencari dana gitu. Jadi marketplace juga kan butuh modal. Nah, modalnya itu diambil dari masyarakat. Nah, maka diterbitkanlah produk yang bisa menarik uang masyarakat ke marketplace. Kemudian sama marketplace tersebut diputar lagi dalam bentuk bisnis, dibuatlah produk tabungan emas. Gitu. Hukumnya sih kembali lagi ke sana. Hukumnya kembali lagi ke sana. Walaupun ada beberapa tokoh gitu ya di Indonesia ini yang misalkan Ustaz Zaim Saidi dan lain-lain gitu ya, yang tidak setuju ketika emas itu dijadikan alat untuk menabung atau dijadikan untuk disimpan gitu ya. Karena emas itu hukum asalnya digunakan untuk bertransaksi gitu. Jadi dalam bentuk apa? Dinar dirham. Nah, itu mungkin satu mazhab sendiri atau juga satu pemikiran sendiri bahwa emas itu tidak untuk ditabung sebetulnya, tetapi untuk dilakukan transaksional. Nah, itu mungkin wawasan aja sih dari pemikiran yang berbeda mungkin seperti itu. Oke, jadi intinya kita kalau mau nabung emas boleh-boleh aja ya Kang. Iya Teh, betul Teh. Selanjutnya, ya oke. Selanjutnya adalah ketika misalnya nih tadi udah disinggung tentang cashback, ternyata nggak boleh kalau cashback dari e-money karena angkanya yang tidak jelas. Tapi gimana nih kalau ternyata kita terlanjur ngumpulin cashback? Katakanlah misalnya OVO point kita udah sekian ratus ribu, itu gimana cara menyesuaikannya? Apakah kita boleh infak atau zakat dengan uang yang diperoleh dari cashback atau bagaimana? Nah, ini agak susah menjawabnya karena kalau cashbacknya uang nilainya sudah besar, rada berat juga gitu kan. Kalau misalkan cashbacknya nominalnya cuma 1.000-2.000 rupiah sih pasti nggak akan ditanyakan. Tapi kalau ternyata wah ini udah ratusan ribu nih atau udah jutaan, ini gimana gitu ya? Dibuang sayang gitu. Pendapatan di perbankan syariah yang itu bukan pendapatan dari yang utama gitu, itu biasanya disalurkan dalam zakat infak sedekah biasanya. Misalkan untuk disalurkan ke dana JIS, ke Bajnas gitu, atau untuk fasilitas umum. Jadi misalkan ada pembangunan jalan, ya disumbangkan untuk pembangunan jalan. Kalau bisa, kalau bisa seperti itu. Artinya tidak demi kehati-hatian. Ini kita tidak berbicara fikih ya. Kita berbicara waro'a aja gitu ya. Demi kehati-hatian lebih baik ya tidak perlu digunakan untuk bertransaksi berikutnya lah. Itu demi kehati-hatian. Itu Teh Azka. Yang saya tahu. Iya. Oke Kang. Jadi selain misalnya tadi kita ngomongin dari sisi buyer ya, saya sebagai konsumen. Nah, tapi kalau misalnya contohnya saya mulai berjualan nih, maka untuk mencapai suatu titik top seller di marketplace biasanya ada biaya-biaya yang dibebankan. Entah itu biaya gratis ongkir, biaya diskon, itu bagaimana hukumnya jika seller diharuskan membayar oleh marketplace? Dan biaya tersebut dibebankan ketika si bayarnya menggunakan e-money ya? Enggak sih Kang, per transaksi biasanya. Ya, oke, jadi gini, poinnya gini sebetulnya. Kita sebentar, ini dibebankan ke kita sebagai penjual atau seperti apa? Dibebankan kepada penjual. Misalnya nih sebut aja Bukalapak itu ada sekian persen yang harus dibayar untuk jadi top seller. Seperti itu, biaya khusus.
Itu bagaimana? Boleh nggak istilahnya? Itu tergantung algoritmanya, karena itu kan kembali lagi ke algoritmanya. Ketika kita berjualan di misalkan di salah satu marketplace, misalkan contohnya Bukalapak gitu ya, yang saya pernah gitu ya, saya pernah berjualan juga di beberapa marketplace itu. Memang kita untuk jadi top seller ataupun juga supaya kita dipromosikan terus gitu ya, itu kita harus bayar nominal uang tertentu. Itu seperti apa? Selama uang tersebut memang contohnya gini aja, kita mau jualan nih di ruko lah konvensional, maksudnya ruko biasa gitu, bukan online. Kalau ruko ini posisinya sangat strategis, ada paling depan dan dipromosikan sama si developer rukonya, pasti harganya lebih mahal. Kan gitu. Iya. Pasti harganya lebih mahal. Apalagi misalkan tempatnya strategis, dia ramai banget. Ketika saya jualan kopi, misalkan saya jualan kopi di Kota Banjar, saya jualan kopi di Tamkot lah gitu ya, Tamkot saya jualan kopi. Kata Tamkotnya gini, saya punya media promosi, kata Tamkot tuh. Pemerintah punya media promosi. Kalau pengen dipromosikan terus oleh penyedia Tamkot, maka harus bayar fee. Gitu. Dan kalau pengen dapat lapaknya paling depan, harganya lebih mahal dong. Nah, kata Tamkot gitu. Nah, jika dalam marketplace juga perlakuannya seperti itu, maka tidak apa-apa, karena itu kan biaya. Anggap saja mereka membantu kita mempromosikan. Jika memang tujuan seperti itu. Jika tujuan seperti itu. Contohnya dibandingkan dengan seperti itu. Gitu teh. Memang ini untuk marketing, untuk promosi, misalnya betul, ya, sampai kita berlaku, betul. Kadang-kadang gini, kalau misalkan di Shopee tuh, saya tadi misalkan kopi ya, saya mau beli kopi, paling atas itu pasti merekomendasikan salah satu toko, gitu ya. Paling atas ada direkomendasikan salah satu toko. Beli kopi ini di toko ini. Nah, itu kan biaya promosi, biaya marketing, itu tidak apa-apa, supaya barang kita dipromosikan oleh si Shopee misalkan. Seperti itu. Itu biaya promosi saja gitu. Biaya promosi tersebut, beberapa toko sekarang banyak ngasih diskon, terutama spesial Ramadan misalnya nih. Nah, gimana ketika kita ngasih diskon misalnya 80% maksimal sekian dalam waktu berapa jam ya. Nah, itu gimana? Apakah boleh kita memakai diskon sebagai gimmick dalam marketing? Memakai diskon sebagai gimmick itu tidak apa-apa. Yang saya tahu memakai diskon sebagai gimmick tidak apa-apa. Hanya saja mungkin gini yang disoroti, ketika saya dulu kuliah ekonomi Islam gitu ya. Ketika dulu kuliah ekonomi Islam di universitas, yang lebih disoroti terkait dengan diskon ini sebetulnya terkait dengan etika. Terkait dengan etika bisnisnya ketika memakai diskon dan penjualan yang berbatas waktu. Karena secara etika bisnis memicu emosional kita gitu ya, apalagi diskon berbatas waktu itu secara emosional kita pasti lebih dapat. Nah, ketika kita membeli secara emosional kita bukan secara rasional, dan itu dilangsungkan terus menerus, secara etika bisnisnya itu sebetulnya kurang baik, karena lama-lama yang kita beli bukan kebutuhan melainkan keinginan. Iya gitu. Yang saya tahu sih gitu sih dulu waktu kuliah gitu. Jadi etika bisnisnya nih seperti apa gitu. Saya jadi ingat salah satu produk teh nih Kang, ada teh yang bentuknya kotak, itu gratis 10% dari saya TK sampai sekarang. Nah gitu, jadi 10%-nya itu sebetulnya gimmick aja. Bisa jadi memang udah dihitung memang harganya segitu gitu, di top up dulu, dinaikin dulu gitu. Gitu. Ini nih, ngomongin hubungan antara penjual dan pembeli di marketplace. Di marketplace tuh nggak semua barang original kadang-kadang. Ada barang yang KW1, KW2, dan seterusnya. Itu gimana hukumnya menjual barang KW
entah itu di marketplace ataupun di misalnya offline. Nah, tapi ada dua case nih. Misalnya yang pertama, penjual dan pembeli sama-sama tahu ini barangnya memang bukan ori. Yang kedua, penjual tahu ini barangnya bukan ori, tapi bilang ini ori. Itu bagaimana keduanya? Satu, yang kedua dulu deh. Bukan ori tapi bilangnya ori itu jelas tidak boleh. Bukan ori tapi bilangnya ori tidak boleh karena hukum jual beli itu barangnya harus jelas ya. Jadi kalau deskripsinya harus lengkap. Ketika ini ori harus dibilang ori, ketika ini KW harus dibilang KW gitu ya. Itu yang kedua dulu deh saya jawabnya. Kemudian yang pertama, bagaimana hukumnya jual barang KW? Kembali lagi ke copyright kalau itu. Karena ada beberapa produk yang sama penerbitnya itu memang diperbolehkan menjual barang KW. Itu tujuannya apa? Tujuannya sebagai media promosi. Jadi ya udah kalau misalkan secara copyrightnya ini barang ini diperbolehkan yang lain membuat versi KW-nya, itu silahkan saja gitu. Membuat KW-nya, KW1 silahkan, KW2 silahkan, nggak apa-apa karena daripada saya capek-capek promosi barang ini, udah aja kalian bikin yang KW-nya. Terus juga kalau secara marketing si penjual produk ini menarget segmen pasar tertentu gitu ya, segmen pasar yang niche atau yang menengah ke atas, yang dia pengen yang ori, ya dia pasti beli ke kita. Itu ada produk tertentu yang memang dia diizinkan untuk KW. Kalau seperti itu tidak apa-apa karena ada copyright-nya, ada diperbolehkan. Tetapi kalau misalkan tidak diperbolehkan oleh si penerbit produk, maka jelas tidak boleh karena ya sederhananya kita menjiplak yang udah orang capek-capek pikirkan gitu tanpa harus kita bikin sesuatu yang original. Brainstorming setahun. Iya teh. Itu teh kalau tidak diperbolehkan nggak boleh. Iya. Jadi bergantung ke gimana penerbit pertama dari produk itu. Kalau misalnya copyright-nya boleh, berarti ya sah-sah aja gitu. Betul teh, betul. Iya, betul. Selanjutnya adalah misalnya nih, saya sudah membeli dari suatu marketplace. Barangnya sudah sampai ke rumah dan biasanya si seller meminta untuk video. Gimana pas unboxingnya? Jadi jika barangnya tidak sesuai bisa dibicarakan. Tapi kadang-kadang si penjual meminta dengan wajib kalau si buyer harus kasih rating minimal 5 misalnya. Itu bagaimana? Sedangkan ketika misalnya si buyer ngasih rating yang di bawah itu dianggap menjatuhkan penjual. Menurut Islam bagaimana memandang meminta dan memberi rating? Silakan. Memberi rating kalau diwajibkan tidak boleh. Sama halnya gini, ketika saya melakukan perjalanan dengan menggunakan taksi online gitu ya. Dengan menggunakan taksi online, sebelum sampai ke tujuan, bahkan di tengah-tengah gitu ya, si drivernya ini memaksa, Pak boleh minta dibuka handphonenya? Oh boleh, saya bilang. Dibuka aplikasinya, oke, saya buka. Bintang 5 dulu. Ya, gitu. Ya udah Pak, silakan minta tolong Pak bintang 5 sekarang. Itu tidak boleh memberikan memaksa customer memaksa customer untuk memberikan penilaian terhadap layanan kita. Sebetulnya sebelum jauh-jauh kita menurut Islam, menurut sudut pandang marketing aja, hal yang seperti itu tidak baik, tidak sustainable. Ketika kita menjual layanan ataupun juga menjual produk, maka yang kita utamakan kepuasan pelanggan dan kualitas layanan dan produk kita. Nah, kalau kita sudah membohongi diri dengan memaksa mereka memberikan bintang 5, itu secara marketing kurang baik. Jadi sebelum jauh sudut pandang Islam, ya, sudut pandang marketing saja tidak baik karena kualitas layanan dan kualitas produk kita tidak bisa terukur, nggak bisa terukur. Kalau misalkan kualitas layanan dan produk kita nggak bisa terukur,
apalagi dengan menghadapi situasi market yang seperti sekarang gitu ya, di mana sangat kompetitif, ya bisnis kita tidak akan sustain, tidak akan bertahan lama. Nah, itu mungkin yang membedakan kalau kata Mas Jay Setiabudi, membedakan antara penjual dan pengusaha, pedagang dan pengusaha gitu ya, pedagang dan pebisnis. Nah, kalau pedagang mah hanya sekedar dagang sekarang, kalau pebisnis memikirkan jangka panjang, memikirkan strategi jangka panjang supaya kita untungnya itu tidak hanya untung saat ini, tapi untung terus-menerus, bisnisnya jalan terus. Slide-nya Kang, tadi udah sempat disinggung tentang flash sale, gimana? Ya, gimana kalau misalnya promo yang momen? Misalnya nih waktu Indonesia belanja spesial Ramadan atau ada momen Imlek, Natal, tanggal-tanggal cantiknya 4.45 itu bagaimana? Apakah musim boleh ikutan promo-promo tersebut? Kembali lagi kepada sudut pandangnya, saya mungkin sudut pandang etika dulu ya. Misalkan gini, momennya momen Ramadan lah, karena sekarang bulan Ramadan gitu ya. Momennya momen Ramadan. Berjualan di bulan Ramadan hukumnya boleh gitu. Berjualan di bulan Ramadan hukumnya boleh. Bertransaksi boleh asalkan barang yang dijual barang halal dan transaksi jual belinya tidak melanggar syariat, itu boleh-boleh saja gitu. Hanya dan orang berjualan memanfaatkan bulan Ramadan juga boleh. Kalau tidak boleh maka orang yang berjualan untuk takjil itu tidak boleh. Kalau misalkan gara-gara momen orang jadi nggak boleh berjualan. Gitu kan ya, memanfaatkan itu boleh. Cuman gini, sudut pandang etikanya. Ramadan ini adalah bulan yang seharusnya kita bisa menahan. Sudut pandang etikanya itu. Lapar ditahan, kemudian juga intinya kan Ramadan itu, berpuasa itu melatih kita untuk mengendalikan hawa nafsu. Kalau Ramadan jor-joran banyak diskon, nafsu kita bukannya berkurang, malah bertambah. Nafsu belanja gitu. Jadi mungkin dari sudut pandang etika bisnis Islamnya ini yang menurut saya perlu kita evaluasi. Jadi bukan tidak boleh berjualannya, tetapi tidak sesuai dengan kalau Ramadan. Kalau Ramadan tidak sesuai dengan ruh Ramadan atau ruh berpuasa itu sendiri. Itu seharusnya kan Ramadan itu memperbanyak baca Al-Quran, bukan memperbanyak kuota untuk ikutan flash sale. Kan gitu ya, seharusnya secara etika seperti itu. Nah, bagaimana dengan momen-momen yang lain, misalkan momen Valentine, momen apa? Pada intinya yang tadi itu ya etika. Momen yang lain, apakah berjualan di bulan tersebut haram? Tidak haram juga gitu. Selanjutnya Kang, kalau misalnya ini dalam momen Lebaran, para orang tua kita atau misalnya kita yang sudah mulai bekerja pengen ngasih nih amplop THR ke anak kecil, boleh nggak dalam bentuk e-money misalnya? Karena kan tidak hanya momen THR, sekarang e-money pun digunakan misalnya konsumsi perwalian online. Konsumsinya GoFood aja ya masing-masing. Dari kampus dikasihnya justru e-money-nya dalam bentuk OVO, GoPay dan sebagainya, itu bagaimana? Boleh saja sebetulnya, boleh saja. Dari sisi jika pertanyaannya apakah boleh ngasih hadiah dalam bentuk e-money, boleh. Satu, hukum hadiahnya sendiri boleh gitu ya. Kemudian yang kedua, ngasih e-money-nya menurut saya boleh saja. Sama seperti kita ngasih ke orang tapi dalam bentuk rekening, bantuan pemerintah cair dalam bentuk rekening, kan gitu ya, rekening bank maksud saya. Pemerintah memberikan bantuan bentuknya dalam rekening bank. Nah, apakah boleh? Boleh saja gitu. Ini bedanya adalah rekeningnya rekening marketplace ataupun juga rekening, tidak hanya marketplace ya, rekening fintech lah. Rekening fintech itu boleh-boleh saja karena memang saat ini arahan dari Bank Indonesia juga lagi digencar-gencarkan untuk transaksi secara online sih sebetulnya. Gitu sih. Boleh insya Allah. Sependek pengetahuan saya. Iya. Boleh.
karena untuk meminimalisir megang uang juga katanya ya. Jadi kita beralih ke fintech kebanyakan. Betul. Bank syariah di tempat saya bekerja gitu ya. Itu memang kita gencar menjual produk yang cashless, khususnya untuk manajemen pendidikan gitu ya, manajemen sekolah. Jadi uang jajan itu produk yang kita jual di tempat saya bekerja gitu ya, Bank Syariah, itu kita menjual untuk uang jajan anak. Itu tidak apa-apa, boleh saja. Oke. Selanjutnya Kang, ini ada pertanyaan tambahan terkait marketplace internasional. Baik. Bentar. Ya. Nah, mungkin beberapa dari kita ada yang masih sekolah ataupun ibu-ibunya juga kebanyakan dari buku terbitan luar negeri yang dijual itu justru di marketplace internasional yang mengharuskan pembayaran via credit card atau misalnya e-wallet keluaran luar seperti PayPal dan lain-lain. Itu bagaimana untuk mensiasatinya supaya kita tetap syariah transaksinya? Baik. Memang ini menjadi dilema ya, menjadi dilemanya untuk pembayaran tersebut di yang sistem syariah sendiri. Setahu saya belum ada. Memang ada kredit card syariah gitu ya, punya Bank BNI Hasanah Card. Tetapi kan tidak setahu saya mohon nanti dikoreksi gitu ya. Apakah misalkan Hasanah Card tersebut bisa digunakan untuk pembayaran marketplace internasional yang tadi untuk membeli buku dan lain-lain yang di marketplace tertentu gitu ya, internasional. Kalau boleh maka harus menggunakan kredit card syariah yang miliknya Bank BNI Syariah misalkan yang tadi, yang Hasanah Card gitu. Atau misalkan ada bank syariah lain juga yang saat ini sudah menerbitkan dan bisa digunakan, maka hukumnya sudah tidak lagi darurat, maka boleh digunakan. Tetapi ketika kredit card syariah yang difatwakan oleh MUI itu tidak bisa dipergunakan atau belum bisa karena fiturnya belum bisa dipergunakan untuk transaksi di marketplace internasional, kalau belum ada solusi maka boleh secara darurat sampai dengan ada yang bisa digunakan secara syariah. Betul, hukum darurat itu berbatas waktu. Ketika sudah ada maka wajib pindah ke yang syariah. Sudah tidak darurat lagi. Gimana teh? Betul teh, sudah tidak darurat lagi. Kalau misalnya sudah ada, tidak ada. Baik Kang, pertanyaannya sudah habis. Mungkin dari Akang ada sedikit closing statement untuk menutup perjumpaan kita kali ini. Silakan Kang. Baik, THSK dan tim Forsalim, teman-teman semuanya di rumah, para mahasiswi dan adik-adik SMA dan juga Bapak Ibu sekalian, terima kasih waktunya. Dan sebagai closing statement gitu ya terkait dengan podcast pada hari ini, itu terkait dengan khususnya yang bertema marketplace dan e-money, ini memang fenomena baru, sehingga jika hukum-hukumnya pun banyak yang tidak sesuai dengan hati kita, gitu misalkan, apakah ini hitam putih, karena yang namanya hukum apalagi fatwa MUI supaya tidak menjadi pasal karet ya harus hitam putih gitu. Misalkan tidak sesuai, ya yang merasa saya pengen ikut fatwa MUI aja, ya lebih baik untuk mengikuti gitu ya, untuk mengikuti secara syariatnya. Tetapi misalkan nah gini gitu, cina pengen begitu gitu ya, pengen tahu lebih jauh, ini mah ada yang menyampaikannya Kang Uman gitu, bukan ulama. Itu silahkan, dan saya juga masih belajar gitu ya. Tadi di awal saya sampaikan, saya bukan ahli fikih ya, saya bukan ustadz juga, saya hanya santri yang tahu dari sedikit gitu ya, taunya sedikit dari para guru, para asatid, dan juga mungkin beberapa fatwa yang saya baca dan juga bertemu secara keseharian di tempat saya bekerja di Bank Syariah. Mungkin itu dari saya, THSK dan teman-teman sekalian, Bapak Ibu, terima kasih waktunya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, gimana kebingungan tentang marketplace dan e-money sudah saya jawab.
Kalau misalnya masih ada pertanyaan lagi, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.